Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kabar rekan-rekan, alhamdulillah mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat ya, dan tidak kurang apapun. Rekan-rekan, di konten saya sebelumnya disampaikan terkait dengan Kepmendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Di sana disampaikan bahwa satuan pendidikan itu memiliki 3 pilihan dalam penerapan kurikulum di tahun ajaran nanti, yaitu yang pertama menerapkan kurikulum 2013, kemudian yang kedua menerapkan kurikulum darurat, dan yang ketiga adalah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka, satuan pendidikan pun diberikan 3 opsi. Yang pertama yaitu menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat dengan mengimplementasikan berbagai prinsip-prinsip dalam kurikulum merdeka atau dikenal dengan istilah mandiri belajar. Kemudian opsi yang kedua itu satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka dengan perangkat ajar yang telah disediakan oleh pemerintah atau dikenal dengan istilah mandiri berubah. Nah, kemudian opsi yang ketiga yaitu satuan pendidikan secara mandiri mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan perangkat ajar yang dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan atau dengan dikenal dengan istilah mandiri berbagi untuk kelas 1, 4, 7, dan 10. Nah, kali ini kita akan mencoba melihat bagaimanakah perbandingan antara kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka untuk jenjang PAUD. Apa yang diperbandingkan ya, yang dilihatnya gitu ya, perbedaannya. Yang pertama adalah bagaimana kerangka dasarnya, kemudian yang kedua adalah kompetensi yang dituju, kemudian perbandingan yang ketiga adalah yang itu adalah terkait dengan struktur kurikulum, kemudian yang keempat adalah bagaimana pembelajarannya, kelima bagaimana perbandingan penilaiannya, keenam perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah, kemudian yang ketujuh adalah bagaimana perangkat kurikulumnya. Yang pertama itu bagaimana perbandingan kerangka dasarnya, yaitu untuk kurikulum 2013 itu rancangan dan dasar utamanya adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan atau SNP. Di kurikulum darurat pun sama, yaitu merujuk kepada tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Nah, di kurikulum merdeka selain merujuk kepada tujuan sistem pendidikan nasional dan SNP, juga di sana ada mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, perbandingan kompetensi yang ditujunya, yaitu pada kurikulum 2013 itu merujuk kepada kompetensi dasar ya, baik itu pada sikap, spiritual, sosial, ataupun pengetahuan ya. Nah, di kurikulum darurat pun sama, yaitu merujuk kepada kompetensi dasar. Kemudian di kurikulum kurikulum merdeka itu sudah tidak ada lagi kompetensi dasar ya. Yang ada adalah disebut dengan capaian pembelajaran untuk masing-masing fase. Nah, di sini di jenjang PAUD ini adalah disebut dengan fase fondasi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, perbandingan yang akan kita coba lihat ya, itu adalah struktur kurikulum. Di struktur kurikulumnya untuk kurikulum 2013 itu jam pelajarannya itu diatur selama 900 menit per minggu ya. Kemudian untuk kurikulum darurat itu menggunakannya sama persis dengan kurikulum 2013. Nah, sedangkan di kurikulum merdeka struktur kurikulumnya itu selain di pembelajaran intrakurikuler itu ada namanya yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang keempat kita lihat perbandingannya, yaitu tentang bagaimana proses pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 itu pendekatan yang digunakan kita mengenal itu adalah pendekatan saintifik
yang terdiri dari 5M itu ya. Mulai dari mengamati dan lain-lain. Nah, di kurikulum darurat juga sama dengan kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum merdeka itu penekanannya pada bermain dan belajar, yang dimana pembelajaran berpusat pada anak. Nah, kegiatannya itu berbasis kepada buku bacaan untuk menguatkan kompetensi literasi anak sejak dini, gitu ya. Nah, dengan di penguatan profil pelajar Pancasila lainnya dilakukan melalui intra dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan tingkat PAUD ini. Kemudian untuk yang kelima, perbandingan di ketiga kurikulum ini adalah terkait dengan penilaian. Di kurikulum 2013, teknik dan instrumen penilaiannya adalah melalui pengamatan dan observasi. Kurikulum darurat juga sama. Di kurikulum merdeka itu tidak dipisahkan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, jadi di-include begitu ya. Ini saya kira yang menjadi poin penting perbedaannya atau perbandingannya adalah ketika di kurikulum 2013 dan kurikulum darurat, penilaiannya itu 3 ranah ya, dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan terpisah. Tapi di kurikulum merdeka ketiganya disatukan, jadi tidak ada pemisah antara ini hasil penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kemudian yang keenam, perbandingan ketiga kurikulum ini yaitu perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah. Di kurikulum 2013 itu di jenjang PAUD itu menggunakan buku panduan pendidikan PAUD untuk anak usia 4-5 tahun. Kemudian di kurikulum darurat pun sama, ya, jadi perangkatnya sama dengan di kurikulum 2013. Nah, di kurikulum merdeka itu buku panduan pendidikan PAUD-nya itu terkait dengan bagaimana panduan pengembangan pembelajaran elemen dalam capaian pembelajaran, gitu ya. Kalau dulu orientasinya ke kompetensi dasar, kalau sekarang itu acuannya adalah kepada capaian pembelajaran. Nah, di sini modulnya bisa disediakan ya, disediakan oleh pemerintah bagi yang menerapkan kurikulum merdeka opsi kedua, dan nanti saya sematkan drive modul ajar yang disediakan itu di deskriptif konten ini. Nah, kemudian untuk yang ketujuh kita lihat adalah perbandingan ketiga kurikulum ini di perangkat kurikulumnya. Di kurikulum 2013 itu buku kerangka dasar PAUD-nya berpedoman kepada buku pedoman pengelolaan kelas, buku pedoman pengembangan tema pembelajaran, dan buku pedoman penilaian, dan seterusnya. Baik penilaian sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan. Nah, di kurikulum darurat itu sama dengan kurikulum 2013. Kemudian di kurikulum merdeka itu panduan pengembangan kurikulumnya kurikulum operasional sekolah, kemudian juga kepada panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir adalah panduan pendidikan khusus. Itu mungkin yang bisa kita bahas kaitannya dengan bagaimanakah perbandingan antara kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka untuk jenjang PAUD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.